Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firman Maulana, NIM 2208 0700124, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Olahraga. Baik, saya akan membacakan surat At-Tabat dari 1 sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhatal lahab, wa imra'atuhu ammalatal khatab, fi dhidha abalum mim masad. Baik, saya akan membacakan materi resuman. Yang pertama yakni berjudul evaluasi dasar. Konsep dasar evaluasi dipahami sebagai sebuah kegiatan dalam rangka mengumpulkan informasi terhadap suatu objek. Evaluasi tidak hanya dijadikan sebagai alat atau kegiatan penilaian suatu objek, namun evaluasi dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki suatu program. Konsep menurut para ahli. Konsep menurut para ahli, menurut Hikmat, menurut Arifin Kunto, dan menurut Wirawan, dan menurut Supranmanto, dan berapa istilah dalam evaluasi pendidikan ada namanya tes dan pengukuran. Evaluasi adalah proses penggambaran dan penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif asesmen. Asesmen dan digunakan untuk memberikan diagnosis terhadap problem seseorang. Tujuan evaluasi pendidikan ada 6. Yang pertama, membuat kebijaksanaan dan keputusan. Yang kedua, menilai hasil yang dicapai para pelajar. Dan ketiga, menilai kurikulum. Keempat, memberi kepercayaan kepada sekolah. Kelima, memonitor dana yang telah diberikan. Dan yang keenam, memperbaiki materi program pendidikan. Ada berbagai macam aspek. Yang pertama, aspek akademis, aspek pemikiran, dan aspek keterampilan. Dan yang keempat, aspek sikap. Baik, selanjutnya materi yang kedua. Materi yang kedua yang berjudul memahami standar penilai dalam perspektif standar nasional pendidikan. Standar penilaian perspektif standar nasional pendidikan mengacu pada paduan atau pedoman yang digunakan untuk menilai penetapan siswa dalam konteks sistem pendidikan nasional. Standar penilaian pendidikan adalah seperangkat pedoman dan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan, prestasi, dan kompetensi siswa. Dan penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan selama pembelajaran untuk membantu guru dan siswa memahami perkembangan siswa dan memberikan umpan baik yang sesuai penilaian. Dan sumatif, penilaian yang dilakukan pada akhir suatu periode atau unit pembelajaran untuk memberikan gambaran tentang penilaian siswa. Jenis penilaian. Ada jenis penilaian, ada jenis tersebut ada jenis penilaian berbasis kelas, penilaian berbasis sekolah, dan penilaian berbasis nasional, dan pemanfaatan hasil. Hasil digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan pendidikan seperti mengukur kemajuan siswa, mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Prinsip-prinsip standar penilaian ada 4. Yang pertama, objektivitas, validitas, dan reliabilitas. Dan keempat, karakteristitas. Baik, materi yang ketiga yang berjudul karakteris model dan pendekatan evaluasi pembelajaran. Pendekatan evaluasi belajar ada 2, yakni komponen pembelajaran dan penafsiran hasil. Dan dasar pemikiran, evaluasi ditunjukkan pada tingkah laku siswa, evaluasi ditunjukkan pada tingkah laku sebelum dan sesudah. Dan pelaksanaan model Taylor.
menentukan tujuan evaluasi, menentukan situasi evaluasi, dan menentukan alat evaluasi. Dan disinilah model kesesuaian ada 5. Evaluasi sebagai alat untuk melihat kesesuaian tujuan dan hasil belajar, objek evaluasi dalam perubahan tingkah laku siswa, dan teknik evaluasi tes dan non-tes. Model ini memakai pendekatan PAP dan langkah pelaksanaan. Baik, ya, ini materi yang keempat. Yang keempat, bermateri memahami prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Konsep prosedur pengembangan evaluasi pembelajar, yakni evaluasi pembelajar, pengembangan, dan prosedur. Prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran ada 4. Rancangan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, monitoring pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan hasil evaluasi. Perencanaan evaluasi. Dalam melaksanakan evaluasi yang diperlukan adalah melakukan perencanaan evaluasi. Perencanaan evaluasi ada namanya analisis kebutuhan, menyusun kisi-kisi, menentukan tujuan penilai, mengembangkan draft instrumen, dan mengidentifikasi hasil belajar, uji coba, dan analisis soal, revisi, dan merakit soal. Baik, yakni materi yang kelima. Materi yang kelima berjudul memahami konsep pengembangan instrumen evaluasi jenis tes. Banyak suatu instrumen yang darat digunakan dalam kegiatan evaluasi. Salah satunya adalah tes. Istilah tes hanya dipopuler di lingkungan persekolahan, tetapi di luar sekolah, tes dalam dunia pendidikan sudah dikenal sejak dulu kala. Mengenal pendidikan itu sendiri, artinya tes mempunyai makna tersendiri dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai pengembangan instrumen pada jenis-jenis tes. Baik, materi yang ke-6. Lanjut, materi yang ke-6 atau materi terakhir berjudul memahami pengembangan instrumen dan jenis tes. Tujuan pengembangan instrumen non-tes. Tujuan utama pengembangan instrumen non-tes adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang tidak dapat diukur dengan tradisional. Jenis instrumen non-tes yang umum: observasi, kuesioner, wawancara, dan portofolio. Proses pengembangan instrumen non-tes ada kaji literatur, berkolaborasi, perancangan, dan uji coba. Dan aspek penting dalam pengembangan instrumen non-tes ada 5. Validitas, reliabilitas, objektivitas, sensitivitas, dan pertaktilas instrumen. Kelebihan instrumen non-tes dibandingkan instrumen tes ada kekayaan informasi, konteks yang realitas, dan kedekelasan jawaban, dan printing untuk profesi. Tantangan dalam pengembangan instrumen non-tes ada keterbatasan waktu proses, keterbatasan sumber daya, dan subjektivitas penilaian. Dan faktor yang dipengaruhi validasi instrumen jenis ada kompetensi penilaian, kualitas pertanyaan, dan situasi penelusuran. Baik, mungkin saya tutup pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.